Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Grace Evuna Buji, SEMSI. Saya adalah dosen tetap di Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Palangkaraya yang berada di Kalimantan Tengah. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025, di mana saya akan menyajikan video pembelajaran tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomi Pembangunan. Ekonomi Pembangunan merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang biasanya berlangsung pada semester ganjil. Adapun deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonomi Pembangunan, adalah merupakan cabang ilmu ekonomi yang fokus pada masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Tujuan utamanya yaitu untuk memahami, menganalisis, dan merumuskan strategi-strategi yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta inklusif. Kemampuan yang diharapkan yaitu mengacu pada komponen CPL yang merupakan turunan Asosiasi Profesi Pendidik Ekonomi Indonesia atau ASPROPENDO. Komponen satunya yaitu menguasai konsep teoritis ekonomi yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran. Sedangkan komponen 5, ekonomi secara logis, kritis, dan inovatif dengan mengedepankan nilai-nilai budaya lokal dan nasional. Kemudian, untuk menguasai konsep teoritis dan prinsip manajerial serta menerapkannya dengan didukung oleh soft kompetensi dalam bidang pendidikan ekonomi dengan penuh tanggung jawab, serta menjunjung nilai-nilai budaya lokal dan nasional. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, di mana CPMK 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian CPMK 2 menguasai konsep dasar, definisi, dan teori ekonomi secara terpadu baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian CPMK 3 mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar ekonomi untuk menganalisis isu dan kebijakan pembangunan ekonomi kontemporer baik pada tingkat regional, nasional, maupun global. Media pembelajaran sendiri berupa modul, RPS, buku, PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Materi pembelajaran mata kuliah Ekonomi Pembangunan terdiri dari 10. Yang pertama yaitu konsep dasar ekonomi pembangunan. Yang kedua adalah ciri negara berkembang. Yang ketiga adalah faktor pembangunan. Yang keempat adalah struktur ekonomi. Yang kelima adalah hambatan pembangunan. Yang keenam adalah prasyarat pembangunan. Yang ketujuh adalah pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Yang kedelapan, pertumbuhan, kemiskinan, dan pemerataan pembangunan. Yang kesembilan, kebijakan ekonomi dalam pembangunan. Yang kesepuluh, sumber pembiayaan untuk pembangunan. Pendekatan yang saya gunakan adalah metode Delivery, Interaction, and Assessment atau yang sering disebut DIA, di mana pendekatan ini merupakan pendekatan pembelajaran yang terstruktur dalam proses belajar mengajar, baik secara tatap muka maupun daring. DIA sendiri mencakup 3 aspek utama, yaitu penyampaian materi atau delivery, interaksi antara dosen dan mahasiswa atau interaction, dan penilaian atau assessment. Metode perkuliahan sendiri dilakukan secara tatap muka dengan total 16 kali pertemuan menggunakan e-learning kampus yang bernama SiUber yang bisa diakses di portal dosen.upr.ac.id. Metode pembelajaran yang saya gunakan merupakan ceramah interaktif, kajian literatur, diskusi, dan case method. Ceramah interaktif adalah metode penyampaian informasi atau materi pelajaran secara lisan kepada mahasiswa dan membuka ruang tanya jawab serta diskusi, sehingga membuat mahasiswa lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Sedangkan kajian literatur adalah proses dalam mengumpulkan, mengevaluasi informasi yang relevan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian untuk memberikan gambaran jelas tentang suatu topik. Kemudian, metode kasus atau case method adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, di mana kasus atau masalah dunia nyata digunakan sebagai media utama
untuk belajar dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikatif, dan pemecahan masalah. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Rubrik penilaian terdiri dari presensi, poin 10, aktivitas partisipatif, poin 10, penugasan mandiri dan terstruktur 20, ujian tengah semester 30 poin, dan ujian akhir semester jumlahnya 30 poin dengan total seluruhnya adalah 100 poin. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan, penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Baiklah, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah ekonomi pembangunan berikut ini. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Semua ya, sepertinya lengkap ya ini ya, hari ini kelasnya. Oke, Ibu lihat ini wajahnya ceria semua hari ini. Kita hari ini pertemuan kedua ya Dede ya. Oke. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan dan juga RPS ya. Oke. Masih ingat hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar pembangunan. Apa sih tujuan kita belajar hari ini? Kita belajar hari ini tujuannya untuk mengetahui tujuan dasar dari mata kuliah ekonomi pembangunan. Sebelum kita memasuki topik perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa ya. Ibu minta tolong satu orang mungkin ingin sukarela ya, boleh maju ke depan memimpin doa, silakan. Dari teman-teman, yang kita mulai pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bersama. Berdoa selesai. Oke, tema kita pada hari ini adalah konsep dasar ekonomi pembangunan, di mana mahasiswa memahami transformasi global dan lokal ya. Kita tidak hanya berbicara tentang ekonomi pembangunan secara nasional atau global, tetapi juga secara lokal. Di mana lokal posisinya? Di Kalimantan Tengah ya Dede ya, khususnya Kota Palangkaraya. Di mana kita akan mengeksplor teori, indikator, dan juga tantangan pembangunan ekonomi. Dapat dilihat di slide, apa itu ekonomi pembangunan? Jadi ekonomi pembangunan adalah cabang ilmu yang fokus pada masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang ya. Indonesia ini termasuk negara berkembang ya. Jadi tujuan utamanya apa? Yang pertama untuk memahami, kemudian menganalisis, kemudian merumuskan strategi ya. Kalian nanti pada akhirnya akan bisa merumuskan strategi ya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kunci utama atau fokus utama dari mata kuliah ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Di mana selain itu ada untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan juga menciptakan lapangan kerja. Seperti kita lihat di sini, ruang lingkupnya apa aja? Mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan juga kelembagaan. Jadi ini termasuk ekonomi yang ada di lingkup pemerintahan juga ya. Jadi ingat, ada aspek ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan. Pertumbuhan ekonomi versus pembangunan ekonomi, apa sih bedanya? Pertumbuhan ekonomi ini yaitu adanya peningkatan kapasitas produksi barang atau jasa suatu negara diukur dengan PDB atau PDB per kapita. Contoh, PDB Indonesia tumbuh 5,3% pada tahun 2022. Lebih ke peningkatan kapasitas produksi. Itu adalah pertumbuhan ekonomi ya. Kalau pembangunan ekonomi yaitu proses multidimensional. Jadi pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kuantitas, sementara pembangunan ekonomi adalah
peningkatan kualitas dan struktur. Beda ya. Berarti pertumbuhan ekonomi tentang peningkatan kuantitas. Kalau pembangunan ekonomi adalah peningkatan kualitas. Bedanya di kuantitas dan juga kualitas. Dua slide tadi, Ibu akan bertanya kepada kalian. Pertanyaan pertama ya, yaitu apa saja yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi? Bagaimana pendapat kalian? Apa saja? Saya Bu. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini izinkan saya untuk menjawab dari pertanyaan Ibu. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi seperti menciptakan lapangan kerja, membangun rumah sakit serta sekolah, menciptakan keterampilan untuk masyarakat serta juga bisa mendukung usaha kecil agar bisa berkembang. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab, Bu. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Indah untuk jawabannya. Jawabannya tepat ya Dede ya. Yaitu salah satunya adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan juga membuat fasilitas publik ya Dede ya. Itu adalah beberapa solusi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Apa saja indikator kunci pembangunan ekonomi? Yang pertama, ada PDB atau produk domestik bruto, di mana ukuran nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Total barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara disebut PDB. Ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah indeks pembangunan manusia atau IPM, yaitu mengukur harapan hidup, pendidikan dan standar hidup. Dan indikator ketiga yaitu tingkat kemiskinan. Ternyata tingkat kemiskinan ini adalah satu faktor penting pengukur dalam pembangunan ekonomi. Dengan pendapatan tinggi, dengan kita membuka lapangan pekerjaan, kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang keempat, tantangan perubahan iklim dan lingkungan. Jadi di Indonesia ini iklim dan lingkungannya itu cukup ekstrim ya Dede ya, walaupun tidak seperti negara-negara barat yang ada musim salju dan musim lainnya, tetapi sering terjadi banjir ya Dede ya, banjir, gempa bumi, dan kemudian iklim yang panas sekali ya Dede ya, itu menghambat gak Dede? Menghambat ya Dede ya. Di materi pembahasan yang ini, apakah ada yang ingin bertanya? Izin Bu, izin bertanya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Perkenalkan, nama saya Lili Lydia. Di sini dari beberapa pembahasan materi yang telah Ibu sampaikan, saya ada mencatat yang ingin saya tanyakan ya Bu. Di sini pertanyaan saya, apa kira-kira perbedaan utama Bu antara ekonomi pembangunan dengan cabang ilmu ekonomi lainnya dalam konteks negara berkembang? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Dek. Tadi pertanyaannya apa kira-kira perbedaan utama ya antara ekonomi pembangunan dengan cabang ekonomi lainnya? Nah, ekonomi pembangunan sendiri itu berbeda dengan cabang ekonomi lainnya. Bedanya apa sih kalau sama ekonomi makro, ekonomi mikro? Kalau ekonomi makro dan mikro itu lebih konvensional. Mereka lebih membahas ke efisiensi pasar. Tetapi kalau ekonomi pembangunan itu lebih bahas sosial, ya, tingkat sosialnya. Jadi lebih ke tingkat kemiskinan, tingkat pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana? Kita akan masuk ke teori pembangunan klasik. Jadi teori pembangunan klasik ini itu ada dua. Pertama oleh ekonom kita yaitu W.W. Rostow pada tahun 1960, di mana menurut beliau ini model tahapan pertumbuhan ekonomi ini mengasumsikan bahwa terdapat 5 tahap dalam pertumbuhan ekonomi. Coba kita lihat di slide ya. Tahap pertama yaitu tahap masyarakat tradisional atau traditional society. Kemudian yang kedua yaitu tahap prasyarat lepas landas atau precondition to take off. Kemudian yang ketiga ada tahap lepas landas, take off.
Ada yang keempat, tahap menuju ke dewasa atau drive to maturity. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu tahap konsumsi tinggi atau age of high mass consumption. Jadi Rosto berpendapat bahwa lepas landasnya suatu ekonomi harus dipimpin oleh beberapa sektor ekonomi, tidak hanya satu tapi beberapa. Teori yang kedua itu menurut Arthur Lewis tahun 1964, di mana model dua sektor ini yaitu transisi tenaga kerja dari sektor subsisten atau pertanian berproduktivitas rendah ke sektor modern atau industri yang berproduktivitas tinggi. Jadi dari yang rendah ke yang tinggi. Teori yang pertama itu ada teori ketergantungan menurut Andre Wittgenstein, yaitu di mana negara berkembang tetap miskin karena struktur ekonomi global yang mengeksploitasi mereka sebagai pinggiran bagi pusat negara maju. Jadi ini bisa disebut negara miskin ya, atau negara pinggiran. Kemudian teori kedua ada teori modal manusia menurut Schultz and Becker, yaitu investasi dalam pendidikan, kesehatan dan keterampilan SDM adalah kunci peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga ada model Solomon atau neoklasik, di mana pertumbuhan ekonomi jangka panjang didorong oleh akumulasi modal, pertumbuhan produk dan kemajuan teknologi. Model Solomon ini adalah model yang paling baru atau paling modern. Kita masuk ke tantangan utama pembangunan. Ternyata pembangunan itu ada tantangannya. Apa sih tantangannya? Yang pertama yaitu kemiskinan dan ketimpangan. Ternyata di Indonesia atau penduduk Indonesia itu 9,36%-nya berada di bawah garis kemiskinan. Jadi masih terdapat ketimpangan pendapatan di negara Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kegagalan kelembagaan. Apa sih kegagalan kelembagaan? Adanya korupsi, itu sekali ada korupsi, kemudian birokrasi yang tidak efisien, kemudian penegakan hukum yang lemah, yang menghambat investasi. Ternyata korupsi itu sangat menghambat pertumbuhan ekonomi Kok bisa? Contoh, pembangunan sebuah jembatan karena korupsi, maka jembatan itu mudah rusak. Mungkin 1 tahun, maksimal 2 tahun dia udah jelek dan rusak Tetapi kalau tidak ada korupsi atau penggunaan dana itu maksimal, maka apa? Jembatan itu menjadi kuat dan kokoh tahan lama. Itulah perbedaan. Dimana ketika tidak ada kegagalan dari sebuah kelembagaan Kemudian yang ketiga, perangkap pendapatan menengah. Jadi ada kesulitan transisi dari pertumbuhan basis inovasi input ke inovasi dan produktivitas tinggi. Jadi untuk kita yang di pendapatan rendah ini ternyata banyak sekali kesulitan untuk naik lagi Oh, udah mentok nih aku di pendapatan menengah, udahlah cukup aja Padahal kita masih bisa untuk naik ke pendapatan tinggi. Benar Kok orang-orang bisa, kok kita nggak bisa Seharusnya bisa Nah, disinilah perangkap pendapatan menengah. Contoh perangkapnya apa? Kata, ya udahlah disyukuri aja apa yang benar nggak? Benar. Kata-kata itu bisa jadi penenang sekaligus perangkap. Tanya lagi? Ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kartini Sukanya Sinaga. Di sini saya ingin bertanya terkait materi kita yaitu ekonomi pembangunan. Pertanyaan saya yaitu, mengapa ekonomi pembangunan itu penting untuk negara berkembang? Mungkin hanya itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Untuk pertanyaannya, kenapa sih ekonomi pembangunan penting untuk negara berkembang Pertama, ekonomi pembangunan itu berguna untuk apa? Menemukan solusi dari masalah kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan juga ketimpangan sosial Untuk apa?
untuk masyarakat agar lebih adil, hidup layak dan juga lebih sejahtera. Kemudian peran pemerintah yang kedua adalah investasi infrastruktur ya adik-adik, untuk pembangunan jalan, pelabuhan, listrik dan telekomunikasi. Nah, kok bisa telekomunikasi ini deh? Pemerintah itu harus yang ketiga untuk pembangunan sumber daya manusia ya. Ini adanya peningkatan akses, kualitas pendidikan, kesehatan juga pelatihan keterampilan. Dan yang keempat, perannya itu tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi pemerintahan yang baik itu lebih transparan, terutama untuk keuangan ya. Kemudian akuntabilitas, kemudian ada supremasi hukum dan juga pemberantasan korupsi. Jadi pemerintahan yang baik, tata kelola yang baik itu biasanya pemberantasan korupsinya bisa dipantau oleh masyarakat. Sekarang kita masuk di studi kasus pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah itu punya ketergantungan pada sektor tertentu ya adik-adik ya. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu, tapi kita lihat lebih dalam di sini. Ketergantungan pada sektor pertambangan dan perkebunan ya, khususnya kelapa sawit, di mana membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga kualitas dan juga dampak lingkungan. Jadi pembangunan ekonomi di Kalimantan ini tidak terlepas dari eksploitasi sumber daya alam ya. Jadi aktivitas pertambangan ini sering terjadi secara liar atau ilegal ya. Contohnya tambang emas ya. Tambang emas itu banyak sekali dan ilegal ya. Kemudian perkebunan sawit yang tidak terkendali itu menyebabkan kerusakan alam. Pasti sudah sering lihat ya di medsos bahwa banyak sekali tanah yang gundul ketika setelah ditanami sawit ya itu. Kemudian sehingga apa? Berdampak negatif pada masyarakat lokal ya. Kemudian penting bagi pemerintah dan stakeholder itu untuk mengimplementasikan kebijakan yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Sebenarnya pada saat seperti ini penting sekali pemerintah untuk turun tangan ya. Untuk apa? Mengendalikan ya, jadi tidak seperti ini yang tidak terkendali. Jadi Kalimantan itu memiliki kekayaan alam yang luas ya, yang luar biasa, mulai dari hutan tropis dan juga sungai-sungai yang luas. Apa sungai yang luas? Tahu nggak? Sungai Kahayan, betul sekali ya, sungai yang terkenal ya, Sungai Kahayan. Jadi kekayaan alam ini rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia seperti deforestasi, polusi air, adalah beberapa contoh kerusakan lingkungan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Nah, sebentar sebelum kita selesaikan studi kasus ini, polusi air itu terjadi karena apa? Nggak tahu. Sampah? Ya pertambangan juga. Pertambangan ya, betul. Tambang liar emas itu menyebabkan polusi air. Ya, kita baru tahu ya. Nah, jadi sehingga apa? Harus pemerintah turun tangan mengendalikannya. Oke, Ibu akan mengajukan pertanyaan untuk satu orang mahasiswa. Silakan apabila ada yang ingin memberikan pendapat atau ingin bertanya tentang studi kasus kita ini, boleh? Izin Bu, bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devina Ahmadi. Saya ingin bertanya bagaimana aktivitas tambang liar di Kalimantan Tengah memengaruhi pembangunan ekonomi daerah secara jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Devina Ahmadi untuk pertanyaannya. Menurut Ibu ya, secara jangka pendek aktivitas pertambangan dan juga perkebunan liar ini mungkin memberikan penghasilan ya, pendapatan yang instan ya Dede ya, cepet nah, itu ya, membantu ekonomi masyarakat lokal itu secara jangka pendeknya. Tetapi jangka panjangnya apa dampaknya? Pertama, kerusakan alam ya. Kemudian terjadinya konflik sosial. Kok bisa konflik sosial? Kadang tanah-tanah itu jadi perebutan. Bahkan sering terjadi razia, Dede ya. Betul ya, sering terjadi razia bahwa karena itu kan ilegal ya.
jadi jangka panjangnya itu tidak setiap saat tambang dan perkebunan itu bisa beroperasi, ya. Kadang dia ada masa off-nya. Apalagi khususnya tambang emas, itu kalau ada razia mereka off kerja. Jadi secara jangka pendek memang memberikan pendapatan yang cukup banyak ya Dede ya, tapi secara jangka panjangnya selain itu bisa merusak lingkungan, tetapi juga bisa apa? Menimbulkan konflik ya, konflik sosial. Nah, setelah itu ketika lahan tersebut sudah tidak bisa digunakan, apa yang terjadi? Pendapatan stop ya, pendapatan terhenti, benar kan ya? Pendapatan terhenti. Nah, jadi memang ada baiknya tambang liar dan perkebunan seperti ini itu mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga apa? Tidak hanya jangka pendek pendapatan, juga jangka panjang. Oke, bagaimana? Definitely cukup? Oke, ya. Jadi mahasiswa sudah bertanya ke Ibu, gantian ya kita. Ibu akan nanya ke salah satu mahasiswa dari studi kasus ini, dari diskusi kita ini. Kira-kira apa solusi yang diterapkan pemerintah daerah untuk menanggulangi tambang ilegal ini dan juga untuk mendorong praktik perkebunan sawit yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah? Kira-kira apa ada pendapat kalian? Ibu perlu salah satu untuk menanggapi pertanyaan ini. Saya ya, baik, terima kasih. Ada dua langkah Bu yang dapat diambil pemerintah daerah. Yang pertama, penegakan hukum terhadap tambang ilegal. Penegakan hukum terhadap tambang ilegal melalui peningkatan pengawasan dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Dan yang kedua adalah melakukan pemberdayaan masyarakat lokal melalui program ekonomi alternatif seperti agroforestry dan pariwisata berbasis alam. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk tanggapannya dari Ade Jessi. Benar sekali. Yang pertama itu ada penegakan hukum ya, Dede ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat lokal ya. Ya, benar. Kita memerlukan dua itu sebagai solusi dari kasus kita pada hari ini. Oke, kita akan lanjut pada slide terakhir atau materi terakhir, yaitu kesimpulan dan prospek masa depan. Jadi ekonomi pembangunan itu merupakan proses kompleks, multidimensional, dan berkelanjutan yang membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintah tapi masyarakat ya Dede ya. Pemerintah dan masyarakat itu harus saling bersinergi untuk apa? Untuk sama-sama membangun perekonomian. Kemudian prospek masa depannya apa? Kunci suksesnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan itu didukung oleh inovasi serta tata kelola yang baik. Jangan lupa untuk absen di si Uber, oke? Setiap pertemuan kita akan ada absen ya, seperti minggu lalu. Dari kesimpulan tadi sudah kita pahami materi hari ini. Ibu akan memberikan tugas nanti melalui Google Classroom ya Dede ya. Google Classroom dapat dilihat di link kita di WhatsApp ya. Jangan lupa untuk absensi dan tugas dikumpulkan minggu depan, kita bahas bersama. Oke? Terima kasih. Ketemu minggu depan lagi. Ya.